Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Arzetti Bilbina Usaini, yang kedua Desi Fitriani dan Jauhara Hania yang akan membahas mengenai government and educational. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peran federal dalam pendidikan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional tidak ada di Amerika Serikat. Tanggung jawab pendidikan di Amerika Serikat dialokasikan kepada pemerintah negara bagian. Namun, dalam hal pendanaan sesuai dengan pasal 1 Amandemen 10 dibahas bahwasannya pemerintah menggunakan pajak publik untuk mendanai sekolah demi kesejahteraan masyarakat. Mengubah peran federal di pemerintah dan pendidikan. 150 tahun pertama, pendidikan Amerika Serikat bersifat pasif dan tidak terkontrol. Namun kemudian, selama periode federalisme nasional, komitmen pemerintah federal untuk pendidikan semakin meningkat. Periode saat ini, 1980-an hingga 2010. Dimulai pada 1980-an di bawah Presiden Ronald Reagan dan dilanjutkan oleh Presiden George Bush. Federalisme baru berkembang yang menyerukan pergeseran dramatis dalam federal kebijakan dan program, didorong oleh keyakinan bahwa federal pemerintah terlalu ikut campur dan terlibat juga banyak kegiatan dan peraturan. Reagan dan Bush mengurangi dana federal, kegiatan dan peraturan di bidang pendidikan, serta di bidang sosial lainnya ekonomi. Memperjelas peran federal dalam pendidikan, yaitu membantu menjaga agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama. Kedua, membantu membangun kepercayaan diri sekolah untuk mengajar. Ketiga, membantu negara bagian dan sekolah lokal mengelola sumber daya. Departemen Pendidikan. Departemen Pendidikan dibentuk pada 1867. Tujuan dibentuk Departemen Pendidikan yaitu untuk mengumpulkan dan menyebarkan statistik dan fakta untuk mempromosikan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Dinas Pendidikan terus melakukan fungsi asli dan mengambil tanggung jawab baru. Dari pertama, mengelola dana hibah dan kontrak dengan Departemen Pendidikan negara bagian yang distrik perguruan tinggi dan universal. Kedua, terlihat dalam pendidikan inovasi, penelitian, dan pengembangan. Yang ketiga, menyediakan kepemimpinan, konsulatif, dan jasa e-learning house terkait dengan pendidikan. Program federal dan kegiatan pendidikan. Sampai abad ke-20, federal memberikan sedikit dana bagi sekolah lokal untuk pendidikan siswa. Namun, setelah Sputnik pada tahun 1957, pendanaan federal semakin meningkat. Hibah untuk sekolah. Ordonansi Northwest tahun 1785 dan 1787 adalah contoh pertama bantuan federal untuk pendidikan. Ordonansi Barat Laut tahun 1785 membagi wilayah Barat Laut menjadi kopraja dengan 36 bagian dan bagian ke-16 untuk memelihara sekolah umum. Ordonansi 1787 menyatakan sekolah dan sarana pendidikan semuanya didorong oleh negara bagian. Hasilnya 39 negara bagian menerima lebih dari 157 juta hektar tanah untuk sekolah dari federal. Hibah untuk perguruan tinggi. Dalam Warrell Act of 1862, tanah milik federal seluas 30.000 hektar disisihkan untuk setiap negara bagian dengan ketentuan asal pendapatan penjualan atau pensewaan tanah ini akan digunakan untuk mendirikan perguruan tinggi untuk studi pertanian dan seni mekanik. Sebanyak 6 juta hektar tanah federal itu diberikan kepada negara bagian untuk menjadi universitas negeri multiguna besar yang sekarang menerima siswa dari semua segmen masyarakat. Tindakan pendidikan kejuruan. Fase ketiga dari aktivitas federal dalam pendidikan publik
datang dengan hibah bersyarat untuk tujuan yang sangat spesifik di sekolah menengah umum. Smith-Huggers Undang-Undang 1917 memberikan hibah uang untuk kejuruan pendidikan, ekonomi rumah tangga, dan mata pelajaran pertanian. Tindakan asli menyerukan agar alokasi federal dilakukan dicocokkan dengan lembaga pendidikan negara bagian atau lokal. Tindakan bantuan. Fase keempat dari aktivitas federal muncul selama depresi besar. Minat federal di sekolah pada saat itu hanya terkait dengan kepedulian yang lebih besar terhadap kesejahteraan pemuda yang menganggur dari usia 16 hingga 25 tahun. Korps Konservasi Sivil atau CCC dibentuk pada tahun 1933 untuk pria pengangguran berusia 17 hingga 23 tahun. Lebih dari separuh pemuda yang bergabung telah tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar, dan jumlahnya cukup banyak, hampir buta huruf. Federal memberikan alokasi untuk pendidikan dan pelatihan kejuruan lebih dari 3 juta pemuda sampai dihapuskan pada tahun 1943. Perang. Fase kelima dari aktivitas federal berlangsung selama Perang Dunia Kedua dan periode pasca perang langsung. 3 tagihan besar disahkan saat ini, yaitu 1. The Lachlan Act 1941 memberikan bantuan untuk pembangunan dan pemeliharaan sekolah lokal di daerah di mana personel militer tinggal atau di mana di sana adalah proyek federal yang ekstensif. Kedua, Undang-Undang Rehabilitas Kerja 1943 mendukung memberikan bantuan pendidikan dan pekerjaan kepada veteran yang cacat. Yang ketiga, The Seisman Reducement Act 1944 bisa disebut RUU GL, menyediakan dana untuk pendidikan veteran dan memungkinkan ratusan ribuan orang Amerika untuk menghadiri institusi pendidikan tinggi dan pendidikan pertahanan nasional. Fase ke-6 dari Undang-Undang Pendidikan Federal, khususnya Pertahanan Nasional, Undang-Undang Pendidikan atau NDA, tahun 1958. Undang-undang itu menekankan pentingnya pendidikan bagi pertahanan negara, dan dana itu diperuntukkan bagi program pendidikan itu meningkatkan keamanan bangsa dan mengembangkan sumber daya mental dan keterampilan teknisnya pria dan wanita muda. Tindakan pendidikan kompensasi tahun 1960-an dan 1970-an membawa penekanan baru pada kesetaraan dalam pendidikan dan mewakili tahap ke-7 federal program. Dengan perang melawan kemiskinan dan penyebaran gerak hak-hak sipil, kebijakan nasional menjadi terkait pendidikan karena pemerintah menargetkan kelompok yaitu kaum minoritas dan kaum miskin, dan diciptakan secara spesifik kebijakan untuk meningkatkan kesempatan pendidikan mereka. Pendidikan bilingual yang memberikan pengajaran di bahasa asli siswa yang tidak mahir bahasa Inggris. Kongres mengesahkan Bilingual Education Act dan mengubahnya pada tahun 1974 untuk memastikannya instruksi diberikan dalam bahasa Inggris atau bahasa asli anak. Mana yang lebih cocok? Amerika Serikat sedang mengalami perubahan yang cukup besar, perubahan etnis, sebagian besar karena tren imigrasi, dan pemerintah federal merespon di sekolah dengan mengharuskan negara bagian dan negara pendidikan lokal memenuhi kebutuhan anak-anak ini. Pendidikan untuk penyandang cacat. Federal yang berfokus pada hak penyandang cacat dan mengatur banyak aktivitas. Selanjutnya dalam mendidik siswa difabel dibilang dalam 3 undang-undang rehabilitas tahun 1973, umum Undang-Undang 93 sampai 380 tahun 1974, dan Undang-Undang Publik 94 sampai 142 atau Undang-Undang Pendidikan untuk Semua Anak Cacat tahun 1975. IDEA mensyaratkan bahwa negara bagian memiliki rencana yang disetujui memenuhi pedoman tertentu yang ditentukan memastikan semua manfaat pendidikan anak-anak cacat. Rencana ini dikenal sebagai Rencana Pendidikan Individual atau IPV dan membutuhkan dokumen yang menjelaskan apa dan bagaimana
layanan pendidikan akan diberikan kepada orang-orang khusus membutuhkan siswa, terutama yang cacat, sehingga mereka bisa mendapat manfaat dari sekolah mereka. IEP harus mencakup pertama, penilaian terhadap siswa kinerja penyak saat ini, 2. Efek kecacatan tentang keterlibatan dan kemajuan siswa di sekolah kurikulum, yang ketiga, tujuan tahunan terukur terkait dengan memahami kebutuhan dan keterlibatan siswa di sekolah kurikulum, keempat, penyediaan layanan dan personal untuk memenuhi kebutuhan siswa, dan kelima, jaminan bahwa siswa penyandang cacat akan berpartisipasi dalam kegiatan kurikuler dan pengalaman lainnya dengan siswa non-cacat. Panggilan untuk keunggulan. Sejak pertengahan 1980-an, perhatian nasional beralih ke kebutuhan akan standar akademik yang lebih tinggi, mata pelajaran yang lebih keras, pengujian yang ketat, dan kelulusan sekolah menengah yang lebih kaku. The call for excellence. Sejak pertengahan 1980-an, perhatian nasional beralih ke kebutuhan akan standar akademi yang lebih tinggi, mata pelajaran yang lebih ketat, pengujian yang ketat, dan persyaratan kelulusan sekolah menengah dan penerimaan perguruan tinggi yang lebih ketat. Aplikasi rasial dan kelas. Dalam masyarakat manapun di mana ada kesetaraan, anggota dari kelompok yang kurang beruntung telah mencabik-cabik keinginan setia untuk unggul dalam masyarakat yang lebih besar, tetapi menjaga hubungan kekerabatan dan loyalitas kepada subkelompoknya sendiri. Kelas adalah ide yang penting, terutama sekarang, saat ras dan kelas bersaing untuk mata pembaru dan tampaknya bersaing untuk mendapatkan popularitas dalam literatur informasi. Laporan reformasi tentang keunggulan. Dua laporan yang paling berpengaruh adalah A National Directs, diterbitkan pada tahun 1983 di bawah administrasi Reagan, dan No Child Left Behind, diterbitkan pada tahun 2002 di bawah pemerintahan Bush II. Laporan ini menyoroti perlunya reformasi sekolah, khususnya untuk pengembangan standar nasional. No Child Left Behind Act diberlakukan pada tahun 2002, merupakan refresh Undang-Undang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 1965. Ini pada dasarnya berfokus pada membalikkan pengalaman pendidikan masyarakat miskin dan anak-anak minoritas. Perlu hati-hati. Administrator harus memahami siklus luas perubahan dan perbaikan yang datang dan pergi seperti pendulum, dan fakta bahwa sekolah telah dibebani masyarakat lainnya dengan peran dan tanggung jawab yang lembaga lain tidak lagi melakukan dengan baik atau untuk yang penting ingin melakukan. Kehidupan sekolah seperti kehidupan manusia sendiri, jauh lebih rumit. Berulang kali, reformasi tindakan yang telah dikenakan pada pejabat sekolah oleh pemerintah federal dari kelompok lain telah gagal. Sebagai seorang penulis mencatat, jalan bebas hambatan pendidikan Amerika penuh dengan bangkai kereta musik terkenal. Beberapa kritikus menyimpulkan bahwa kita telah menghabiskan uang terlalu banyak pada reformasi sekolah dan program kompensasi dan tidak mendapatkan cukup balasan. Yang sering terjadi adalah perbaikan marginal di awal, kemudian secara bertahap berkurang sampai input, waktu dan uang terbuang percuma karena hampir tidak ada peningkatan output. Sebuah area datar, tidak ada keluaran dalam kaitannya dengan masuknya. Akhirnya tercapai, atau lebih buruk lagi, tidak ada hasil. Menurut kritikus, permintaan uang dan pendidikan negara bagian. Setiap negara bagian hari ini berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan praktik mengasumsikan bahwa pendidikan adalah fungsi negara, dan pengadilan federal dan negara bagian telah mendukung investasi ini. Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki tanggung jawab hukum untuk mendukung dan memelihara sekolah umum di dalam perbatasannya. Hierarki pendidikan negara.
Meskipun konstitusi dan undang-undang negara bagian mengaturnya, pembentukan sistem sekolah yang seragam, ketentuan di sebagian besar negara bagian dirinci tentang negara bagian dan kekuasaan dan otoritas lokal serta metode sekolah operasi. Hierarki negara bagian seperti halnya dengan pemerintah federal terdiri dari 3 cabang, yaitu eksekutif atau gubernur, legislatif atau legislatif negara bagian, dan pengadilan yudisial atau negara bagian. Gubernur. Di banyak negara bagian, gubernur memiliki hukum akses ke semua saldo terakumulasi di kas negara, dan uang ini dapat digunakan untuk sekolah atau perguruan tinggi tujuan. Gubernur dapat menunjuk atau memberhentikan pegawai sekolah administrasi di tingkat negara bagian. Kekuasaan ini seringkali membawa pembatasan, seperti itu sebagai persetujuan bagian. Gubernur dapat menunjuk anggota Dewan Negara Bagian Pendidikan dan di beberapa negara bagian kepala pejabat negara. Kecuali di Carolina Utara, seorang gubernur dapat membunuh langkah-langkah pendidikan melalui hak vetonya atau mengancamnya menggunakan hak veto untuk mencegah badan legislatif memberlakukan hukum yang dia lawan, atau setidaknya mendorong badan legislatif untuk mengubah tagihan yang menunggu keputusan. Gubernur di arena politik saat ini akan selalu demikian memiliki platform pendidikan selama kampanye pemilihan. Dengan demikian, saat kandidat akan membuat komitmen dan janji khusus untuk pendidikan. Legislatif negara. Di kebanyakan negara bagian, badan legislatif bertanggung jawab mendirikan dan memelihara sekolah umum dan memiliki kekuasaan luas untuk melakukan hukum yang berkaitan dengan pendidikan. Kekuatan ini tidak terbatas. Ada batasan dibentuk konstitusi federal dan negara bagian dan keputusan pengadilan. Namun dalam parameter ini, badan legislatif memiliki kekuasaan penuh untuk memutus kebijakan sekolah dasar di negara bagian. Badan legislatif negara bagian biasanya menentukan bagaimana Dewan Pendidikan Negara akan dipilih, apa mereka tanggung jawab akan bagaimana pejabat kepala negara akan dipilih, apa tugas kantor ini, apa fungsi Departemen Pendidikan Negara, bagian menjadi jenis sekolah lokal dan regional distrik, apa akan ada, dan apa metode seleksi dan kekuatan Dewan Sekolah Lokal akan. Badan legislatif juga dapat menentukan staf dan siswa kebijakan dan prosedur pengujian dan evaluasi, mengotorisasi program sekolah, menetapkan standar untuk konstruksi bangunan, dan menyediakan berbagai layanan tambahan seperti transportasi siswa dan makan siang sekolah. Negara. Dalam banyak hubungan antar pejabat negara dan di tingkat distrik sekolah, perbedaan berkembang yang dibawa ke pengadilan seperti hal-hal yang berhubungan dengan diskresi sekolah, keuangan sekolah, dan pembacaan Alkitab, hak guru dan siswa, tindakan alternatif, dan keamanan sekolah. Seringkali kasus ini telah melampaui pengadilan tertinggi negara bagian ke pengadilan federal. Banyak masalah lain yang berakhir di pengadilan negara bagian karena tidak ada hubungannya dengan konstitusi Amerika Serikat. Masalah-masalah ini terutama berhubungan dengan kehadiran wajib, kebugaran administrator atau guru, pemogokan guru, guru hak, kelalaian sekolah, pelecehan anak, pendidikan malpraktek, undang-undang hak cipta, etika komputer, dan kebijakan IT sekolah. Lembaga Pendidikan Negara. Gagasan tentang Lembaga Pendidikan Negara didasarkan pada Northwest Ordinance of 1785 dan 1787 yang memungkinkan teritori berubah menjadi negara bagian untuk pada banyak kondisi termasuk sistem pendidikan publik yang akan dilaksanakan negara. Badan Pendidikan Negara Bagian terdiri dari sistem Dewan Pendidikan Negara Bagian, Kepala Sekolah Negeri, dan Departemen Pendidikan Negara Bagian. Dalam banyak kasus, gubernur menunjuk Dewan Pendidikan Negara Bagian, dan yang terakhir biasanya menunjuk Kepala Sekolah Negeri. Di
beberapa negara bagian, pemilihan memiliki anggota Dewan Negara Bagian Pendidikan dan Kepala Sekolah Negeri. Departemen Pendidikan Negara Bagian biasanya terdiri dari pendidikan karir, catur, dan beberapa jabatan kepemimpinan, dan direktur adalah diisi oleh Kepala Sekolah Negeri. Negara. Tugas dan fungsi Dewan Negara yang tepat berpendidikan bervariasi, tetapi umumnya papan dibebankan dengan fungsi berikut, yaitu menetapkan standar kurikulum di sekolah negara bagian, menetapkan kualifikasi dan menunjuk personel ke Departemen Pendidikan Negara Bagian, menetapkan standar untuk guru dan administrasi sertifikat, menetapkan standar untuk akreditasi sekolah, mengelola dana federal dan negara bagian yang dialokasikan pendidikan, mencatat dan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pelaporan dan evaluasi, mengadopsi rencana jangka panjang untuk pengembangan dan perbaikan sekolah, membuat badan penasehat seperti yang dipersyaratkan oleh hukum, memberi nasihat kepada gubernur atau legislatif tentang masalah pendidikan, serta menunjukkan kepala sekolah negeri, pengaturan jadwal gaji minimum untuk guru dan administrator, dan mengadopsi kebijakan untuk operasi lembaga pendidikan tinggi. Sekolah negeri. Kepala sekolah negeri kadang-kadang dikenal sebagai pengawas negara atau komisaris pendidikan, menjabat sebagai kepala Departemen Pendidikan Negara Bagian, dan dalam banyak kasus juga menjadi ketua eksekutif Dewan Sekolah Negeri. Dia biasanya seorang profesional pendidik. Tugas kepala sekolah negeri dan hubungan antara positron itu dan Dewan Negara Bagian dan Departemen Negara berbeda dari satu negara bagian ke negara mereka. Biasanya bergantung pada apakah pejabat itu ditunjuk atau dipilih untuk menjabat. Saat kepala petugas terpilih, dia cenderung memilih lebih banyak kemerdekaan. Pendidikan Negara Bagian. Badan Pendidikan Negara Bagian utama lainnya adalah Negara Bagian Departemen Pendidikan, yang biasanya beroperasi di bawah arah Dewan Pendidikan Negara dan dikelola oleh Kepala Sekolah Negeri. Secara tradisional, fungsi utama dari Departemen Pendidikan Negara Bagian adalah mengumpul dan menyebarkan statistik tentang status pendidikan di dalam negara bagian. Sejak 1950-an, mereka melakukan perluasan layanan dan fungsi dengan memasukkan 1. Sekolah akreditasi, 2. Sertifikat guru, 3. Pembagian dana, 4. Mengawasi transportasi dan keselamatan siswa, 5. Mengawasi regulasi negara, 6. Melakukan penelitian, mengevaluasi program, dan menerbitkan laporan. Dan yang ketujuh, memantau program-program yang didanai pemerintah federal untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi. Selama beberapa dekade terakhir, Departemen Negara Bagian harus melakukannya bergulat dengan masalah kontroversi seperti desegregasi, pendidikan kompensasi, pendidikan bilingual dan khusus, hak dan keresahan siswa, reformasi keuangan sekolah dan pihak sekolah, bantuan untuk kelompok minoritas, meningkatkan pendaftaran, perundingan bersama, akuntabilitas, penilaian, dan standar sertifikasi untuk guru dan kepala sekolah. Meskipun beberapa administrator divisi departemen ini berubah dengan perubahan politik, kontrol pihak atau dengan perubahan di check office, the staff profesional seperti penelitian dan ahli statistik, spesialis kurikulum dan pengawas, dan juru tulis dan sekretaris, biasanya merupakan pegawai karir atau pegawai negeri. Pada umumnya, anggota staf Departemen Negara Bagian Pendidikan, direktur dari personel sekolah umum, dan dari distrik sekolah lokal dan perguruan tinggi pendidikan. Oke, selanjutnya pembahasan kami mengenai gerakan reformasi negara. Nah, tidak sejak gelombang reformasi sekolah yang mengikuti pendidikan Sputnik telah begitu menonjol di atas panggung tingkat nasional, bahkan di surat kabar lokal. Nah, gelombang-gelombang ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 paket tipe reformasi,
Yang pertama adalah standar akademik, yang kedua adalah profesional kebijakan, yang ketiga adalah pengembangan kurikulum, dan yang keempat adalah penilaian dan akuntabilitas. Kemudian keempat gelombang ini menekankan pada produktivitas dan efisiensi serta keunggulan dalam pendidikan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pelajaran untuk dipelajari. Nah, upaya yang dilakukan untuk reformasi tidak akan berhasil apabila yang berkontribusi atau yang dapat melakukannya hanyalah pejabat-pejabat atau pemerintahan setempat. Namun juga harus ada kontribusi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah bahwa keberhasilan reformasi itu sebagian besar terjadi apabila fitur-fitur sekolah lokal atau organisasi lokal yang menunjukkan etos sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan besar bahwa reformasi itu dapat dicapai apabila ada atau terdapat kebijakan responsif yang sesuai dengan kebudayaan lokal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah distrik sekolah. Organisasi distrik sekolah mengizinkan beberapa rencana kelas dan kombinasi sekolah dasar dan sekolah menengah. Nah, contohnya pada rencana A menunjukkan 8 sampai 4. Maksudnya 8 untuk sekolah dasar, kemudian 4 untuk sekolah menengah. Kemudian ada rencana B yang mencontohkan rencana 4. Nah, di mana 4 kelas pertama merupakan kelas sekolah dasar dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah luas distrik sekolah. Berapa sih ukuran ideal untuk distrik sekolah, atau istilahnya adalah ukuran minimum. Nah, ukuran minimum sendiri adalah hitung dari beberapa banyak siswa yang harus terdaftar untuk penawaran program yang beragam dan layanan yang personel yang ada di sekolah. Nah, dari studi kasus yang dilakukan di ratusan sekolah distrik nasional, ditemukan bahwasanya tidak semua sekolah yang berada di distrik lebih besar itu memiliki pengeluaran yang lebih kecil, karena apabila dikeluarkan mungkin apabila kita membeli unit dengan kuantitas yang lebih banyak mungkin akan lebih murah. Pada sekolah yang berada di sehingga mereka membelanjakan lebih banyak biaya per siswa daripada sekolah yang berada di distrik kemudian mengenai jumlah sekolah, di sebagian besar kasus pertumbuhan pesat terjadi di sekolah-sekolah yang berada di kota-kota besar seperti New York, Los Angeles, Chicago, atau di Florida dan sebagainya. Sedangkan sekolah yang berada di pinggiran kota atau desa itu memiliki pertumbuhan yang bahkan minus. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah mengenai siswa dan sekolah. Nah, siswa itu dapat mempengaruhi dua hal pada sekolah. Yang pertama adalah mengenai kuantitas. Nah, dalam PPT dijelaskan bahwa siswa dapat meningkatkan kuantitas di tingkat dasar dari 449 pada tahun 1990 menjadi 469 pada tahun 2007.
Kemudian siswa juga dapat menjadi penurun untuk distrik sekolah terkecil. Nah, di sini disebutkan bahwa penurunannya sampai 29%, yang artinya siswa dapat berpengaruh pada kuantitas siswa yang ada pada sekolah di distrik kecil. Selanjutnya adalah mengenai demografi dan keberagaman. Nah, demografi dan keberagaman ini berkaitan dengan siswa-siswa yang belajar atau mendaftar sekolah di seluruh negara. Nah, di sini administrator akan berhubungan dengan berbagai etnis dan beragam etnis, agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Masalahnya itu sama dengan yang lain dengan 100 tahun yang lalu, yaitu mengenai sosialisasi mereka itu sendiri. Selanjutnya adalah konsolidasi kabupaten. Tujuan dari konsolidasi sendiri adalah untuk mengurangi sekolah-sekolah yang tidak efektif yang berada di kabupaten kecil, sehingga dapat meningkatkan basis pajak, kemudian kualitas tenaga profesional, kemudian ada luasnya program pendidikan, pelayanan khusus, serta fasilitas yang digunakan secara keseluruhan oleh para siswa dan dapat mengurangi biaya per siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah desentralisasi distrik sekolah. Nah, pengertian desentralisasi sendiri adalah membagi sistem sekolah menjadi unit-unit yang lebih kecil sehingga lebih fokus terhadap otoritas satu administrasi pusat dan dewan pendidikan. Nah, namun konsep desentralisasi sekarang tampaknya menurun karena dua alasan. Yang pertama adalah terjadi penurunan presentasi distrik sekolah yang terdesentralisasi. Kemudian yang kedua adalah mayoritas kabupaten atau kota mengklaim bahwa desentralisasi tampaknya lebih berkomitmen pada sentralisasi. Seperti itu. Selanjutnya adalah Dewan Sekolah Lokal. Nah, Dewan Sekolah ini didelegasikan oleh negara dengan tujuan untuk memastikan bahwa sekolah yang mereka operasikan dapat beroperasi dengan baik. Nah, Dewan Sekolah ini dipilih langsung oleh hukum negara dan harus mematuhi pedoman negara dan memenuhi syarat negara bagian agar mendapat bantuan dari negara, seperti itu. Selanjutnya adalah masalah umum Dewan Sekolah. Nah, terdapat 5 masalah utama bagi anggota Dewan Sekolah. Yang pertama adalah mengenai keuangan sekolah, kemudian prestasi siswa, yang ketiga adalah pendidikan khusus, yang selanjutnya adalah teknologi pendidikan dan kualitas guru. Namun saat ini masalah tersebut kiranya digantikan dengan masalah-masalah lainnya seperti narkoba, disiplin, masalah geng, dan lain sebagainya yang lebih menjadi perhatian utama bagi publik. Kemudian ada rapat Dewan Sekolah. Nah, di rapat Dewan Sekolah ini terdapat 3 tipe, yaitu ada rapat Dewan Biasa, rapat Dewan Khusus, dan eksklusif. Nah, untuk yang tipe pertama, biasanya pertemuannya dilakukan secara terbuka dan mengundang publik. Kemudian untuk yang tipe ketiga, ini biasanya dilakukan secara tertutup dan biasanya
berkenaan mengenai masalah manajerial atau masalah-masalah serius yang tidak dapat diketahui oleh publik. Dan untuk pertemuan dewan terbuka atau publik ini diharapkan untuk meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan sekolah. Yang selanjutnya ada tanggung jawab dewan sekolah. Nah, dewan sekolah ini merupakan pegawai negeri yang mewakili masyarakat untuk mengatur sistem sekolah tanpa melanggar otoritas pengawas. Nah, di sini tanggung jawab dari dewan sekolah antara lain yang pertama adalah melakukan pencarian pengawas, yang kedua adalah berurusan dengan olahraga sekolah, yang ketiga adalah berurusan dengan anggota masyarakat, yang keempat adalah menolak tekanan untuk mempekerjakan anggota keluarga atau memecat karyawan yang tidak mereka sukai. Yang kelima adalah memahami peran dan tanggung jawab mereka. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah memahami kewajiban hukum dan etika. Nah, dewan sekolah biasanya atau secara umum bekerja sama dalam satu tim dan bergaul dengan pengawas. Mereka juga dicirikan dengan efektif menggunakan kekuatan satu sama lain, percaya satu sama lain, dan saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya adalah pandangan dewan sekolah tentang reformasi sekolah. Nah, menurut pandangan dewan sekolah secara umum di antara distrik sekolah, reformasinya itu melibatkan waktu sekolah. Nah, 2/3 dari distrik sekolah telah memodifikasi kalender atau jam sekolah yang menawarkan sekolah musim panas, kemudian ada sesi belajar sebelum dan sesudah sekolah, kemudian ada juga yang memperpanjang hari sekolah, dan lain sebagainya. Nah, dalam perubahan tradisional menjadi modern, menurut para dewan sekolah ada beberapa cara ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penilaian alternatif, ada juga program pelatihan orang tua, kemudian ada magang kerja, kemudian ada juga pilihan sekolah. Selanjutnya adalah reformasi sekolah yang efektif. Menurut Paul yang menyimpulkan bahwa sekolah menjadi lebih efektif, mereka perlu satu adalah mendefinisikan dan menggunakan rencana yang konsisten berdasarkan filosofi atau pedagogi tertentu sehingga para guru jelas tentang tujuan, sasaran, dan strategi. Yang kedua adalah mendorong keterlibatan orang tua dan keluarga usia dalam sekolah anak-anak mereka. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan tanggung jawab guru untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka sendiri dan keterlibatan dalam inovasi. Selain itu, terdapat faktor-faktor penting dalam sekolah yang dapat meningkatkan kualitas efektivitas reformasi sekolah. Yang salah satunya adalah kepala sekolah yang kuat dengan yakin dan semangat dan misi yang jelas yang dapat merenggangkan anggaran dan mendapatkan lebih banyak orang-orang yang mungkin diharapkan. Kemudian ada juga kebutuhan akan pekerja keras guru atau guru yang bekerja keras, yang berdedikasi dan yang mengharapkan siswa untuk belajar. Kemudian ada juga kesadaran dari orang tua yang mau menerima tanggung jawab mereka dalam menyediakan struktur pendukung dan lingkungan rumah yang kondusif untuk sosialisasi, pertumbuhan pribadi, dan pembelajaran yang tepat bagi anak.
Selanjutnya ada pengawas sekolah. Pengawas sekolah sendiri memiliki fungsi utama sebagai penyedia atau penyaji data bagi anggota dewan sekolah agar mereka dapat membuat peraturan atau kebijakan yang cerdas. Kemudian pengawas sekolah juga memiliki tanggung jawab atau fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama adalah berperan sebagai pengawas dan penyelenggara tenaga profesional dan pegawai. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi tentang peningkatan promosi atau pemberhentian pegawai. Yang ketiga adalah meningkatkan kepatuhan dengan arahan otoritas yang lebih tinggi. Yang keempat adalah menyiapkan anggota sekolah untuk peninjauan dewan dan mengelola anggaran yang diadopsi. Kemudian yang kelima adalah berfungsi sebagai pemimpin perencanaan jangka panjang. Yang keenam adalah mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum dan pembelajaran program. Yang ketujuh adalah menentukan organisasi internal sekolah distrik. Dan yang terakhir adalah membuat rekomendasi tentang gedung sekolah atau kebutuhan dan perawatan gedung sekolah. Yang selanjutnya adalah menaiki tangga profesionalitas atau meningkatkan profesionalitas pengawas sekolah. Nah, salah satu atau beberapa cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memperhatikan diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah cari tahu tentang diri sendiri. Yang ketiga adalah jangan pernah serakah dalam bekerja atau jangan membuat lebih dari yang biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah tetap fokus. Kemudian kita harus bangun hubungan positif dengan para dewan sekolah. Kemudian kita juga harus meningkatkan hubungan dengan publik dan media. Dan yang terakhir adalah kita jangan pernah menjadi penyendiri. Selain itu, dalam konteks politik, mantan pengawas kota juga pernah memberikan saran. Yang pertama adalah mempertahankan prestasi siswa di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan proses belajar mengajar di dalam kelas atau kegiatan di dalam kelas. Kemudian yang ketiga adalah konflik itu pasti akan menjadi risiko kita. Kemudian yang keempat adalah mendengarkan orang-orang di sekitar kita atau dapat menerima kritik maupun saran dari orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kelima adalah membuat perubahan permanen terjadi menjadi hal yang permanen. Here we are, riding
pada distrik sekolah yang lebih besar ini memiliki sifat kompleksitas birokrasi dan hierarki yang lebih kompleks dan lebih sulit dipahami. Ini ada rasio efisiensi. Nah, bukan berarti dengan hierarki yang sulit dipahami seperti distrik sekolah besar itu rasio efisiensi mereka lebih kecil atau lebih buruk. Namun rasio sendiri dapat dilihat dengan rentang perbandingan dikatakan efektif apabila satu manajer itu per satu manajer itu per 1.650 siswa, dan dikatakan rendah atau tidak efisien itu apabila satu manajer dibanding 161 siswa. Selanjutnya kepala sekolah dan sekolah. Nah, biasanya di dalam satu sekolah itu terdapat satu administrator sekolah dan satu kepala sekolah. Nah, apabila di sekolah yang kecil biasanya bisa juga seorang kepala sekolah merangkap sebagai administrator sekolah. Nah, sedangkan apabila di sekolah yang lebih besar bisa saja dalam sekolah tersebut administrator memiliki staf-staf lain atau bahkan memiliki ketua departemen khusus atau bahkan wakil kepala sekolah yang lebih dari satu. Ada kondisi, pekerjaan, dan tren. Nah, penelitian telah meminta kepala sekolah untuk menentukan bagaimana mereka menghabiskan waktu. Nah, di sini ada pendapat pertama dengan 5 kategori umum, yaitu ada operasional administrasi, kemudian pengembangan staf dan kurikulum, kemudian ada hubungan masyarakat, layanan siswa, dan evaluasi. Nah, ada perbedaan antara penggunaan waktu aktual dan ide kepala sekolah. Nah, pada tingkat dasar dan kedua lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu untuk pengembangan staf dan kurikulum serta evaluasi staf. Nah, di sisi lain, mereka juga lebih suka menghabiskan lebih sedikit waktu untuk operasi administratif dan layanan siswa. Nah, kepala sekolah sendiri itu menempati peran dengan tuntutan yang kontradiktif. Mereka diharapkan bekerja untuk mengubah, mereformasi, dan merekonstruksi sekolah, sementara mereka memegang posisi sebagai historis berkomitmen untuk mengendalikan perubahan dan menjaga stabilitas sekolah. Kemudian yaitu politik pemilihan sekolah. Nah, di dalam isu politik pemilihan sekolah ini terdapat pendapat atau argumen pro dan kontra. Argumen pro-nya sendiri yang pertama adalah pelayanan di dewan sekolah membutuhkan sedikit pengalaman politik. Kemudian yang kedua adalah pemilihan itu elektif dan sakral. Kemudian ada kandidat dengan isu tunggal yang jarang dipilih untuk menjabat karena konstituen mereka adalah bagian dari masyarakat. Kemudian yang keempat ada dewan yang ditunjuk memberikan kekuasaan pada orang yang membuat janji. Kemudian yang kelima, sebagai kepala eksekutif, pengawas, sekolah bertanggung jawab kepada masyarakat atas keadaan sekolah. Kemudian untuk argumen kontranya sendiri, yang pertama adalah kursi dewan sekolah terkadang merupakan kantor politik tingkat pemula. Kemudian yang kedua ada pemilu tidak efisien. Misalnya banyak anggota dewan sekolah yang dipilih untuk masa jabatan 3 tahun.
Kemudian yang ketiga ada kandidat dengan isu tunggal dapat dipilih untuk dewan. Kemudian yang keempat ada anggota dewan yang ditunjuk dipilih berdasarkan keahlian unik mereka dalam mengembangkan kebijakan. Kemudian yang kelima ada beberapa dari pengawas sekolah yang paling berkompeten kehilangan posisi mereka karena mereka tidak mampu atau tidak bersedia untuk menenangkan anggota dewan terpilih. Presentasi dari kami, semoga presentasi hari ini dapat menambah wawasan bagi kita, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.